students, how are you everybody? Kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran, dan di sini Miss akan membahas soal yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Oke, students, masih ingat dengan tugas minggu lalu? It's about inspiring person. Inspiring person atau bisa disebut orang yang menginspirasi kita. Bisa karena prestasinya, terkenal karena hal positif yang dia capai, atau karena hal-hal yang bisa membuatmu lebih semangat mencapai sesuatu karena seperti orang tersebut. Kita mulai dengan soal pembuka. It is two questions that we have to answer. Soal pertama, who is your inspiring person? Siapakah orang yang menginspirasimu? Jadi di sini kita bisa menjawab orang yang menginspirasi kita dengan menjawabnya dengan kalimat yang benar. Seperti my inspiring person is, dan kemudian kita sebut namanya. Kemudian yang kedua, what do you learn from her or him? Pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari orang tersebut? Di sini kita bisa menjawab alasan mengapa kita menyukai atau menjadikan orang tersebut sebagai orang yang menginspirasi kita. Dengan kalimat I can learn about how to be successful person from him or her. Yang artinya, saya bisa belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang yang sukses darinya. Him di sini adalah nya laki-laki dan her untuk subjek perempuan. Ayo kita perhatikan kembali tugas yang telah diberikan oleh Miss Anti dalam minggu ini. Jadi ini bentuk soal yang kemarin sudah kita kerjakan. Nah, di dalam soal ini ada satu teks pendek yang berjudul Malala, A Courage Girl. Sebelumnya, Miss yakin semuanya sudah membaca teksnya, memahaminya, kemudian menjawab sebelum mengumpulkannya. Miss. So, in this video, I will explain about the text. Oke, jadi perhatikan teksnya. Malala, a courage girl. Malala adalah seorang perempuan yang pemberani. Malala Yousafzai is an activist for female education. She is the youngest Nobel Peace Prize winner. Malala Yousafzai adalah seorang aktivis untuk pendidikan bagi perempuan. Di sini maksudnya Malala adalah seorang pejuang yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. She is the youngest Nobel Peace Prize winner. Jadi dia adalah peraih Nobel termuda yang sudah dia menangkan dan dia dapatkan dan dia peroleh. Jadi si Malala ini sudah mendapatkan Nobel. Nobel itu adalah sebuah penghargaan sekelas dunia. Jadi dia seolah kayak seluruh dunia itu sudah memberikan penghargaan kepada wanita ini. She was born in Mingora, Pakistan on July 12, 1997. Dia lahir di Mingora, Pakistan pada bulan Juli tanggal 12 tahun 1997. In 2009, she started writing a diary about living under Taliban rule. Dia di tahun 2009 memulai menulis sebuah diary tentang kehidupannya di bawah aturan-aturan dari orang Taliban.
They destroyed schools for girls. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang Taliban. Mereka merusak sekolah-sekolah, khususnya sekolah untuk perempuan, and prohibited girls from going to schools, dan melarang perempuan atau wanita untuk pergi ke sekolah. She then wrote all about her fears and concerns in her diary. Jadi dia kemudian menuliskan semua tentang ketakutannya dan masalah yang dihadapinya itu ke dalam sebuah diary. Soon she became very famous in Pakistan. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang perempuan yang sangat terkenal pada saat itu di Pakistan, and began to talk about the right of girls. Dan dia sudah mulai berani berbicara tentang hak-hak wanita, to have an education, untuk mendapatkan pendidikan. The Taliban didn't like her activity. Jadi di bawah aturan orang Taliban tadi itu, setelah orang Taliban mengetahui kegiatannya, mereka tidak menyukai apa yang dia lakukan. In October 2012, pada bulan Oktober 2012, someone shot Malala in the head and neck. Jadi pada bulan Oktober 2012, seseorang menembak Malala di kepala dan mengenai kepalanya dan bagian leher. She survived the attack, although it took her about 3 months to recover. Dia berjuang melewati semua sakitnya itu selama berbulan-bulan. Di sini selama 3 bulan ya, about 3 months to recover, untuk pulih kembali. 2 years after the attack, setelah 2 tahun setelah kejadian tersebut, Malala akhirnya memenangkan Nobel, yang tadi sudah dijelaskan di bagian kalimat awal di teks ini. Malala's courage and achievement have become an inspiration for many people. Jadi, keberanian Malala dan pencapaiannya telah menjadi sebuah inspirasi untuk banyak orang. Setelah kita baca, kita mulai dari soal yang pertama di sini. Yang ditanyakan adalah, who is Malala Yousafzai? Siapa Malala Yousafzai? Nah, dari teks di sini pada kalimat pertama dijelaskan bahwa Malala Yousafzai adalah seorang aktivis atau pejuang, khususnya yang memperjuangkan hak perempuan, khususnya di bagian pendidikan. Jadi kita bisa menjawab di sini, jawabannya adalah Malala Yousafzai is an activist for female education. She is the youngest Nobel Peace Prize winner. Nah, soal yang kedua, where is she from? Yang ditanyakan dari mana dia berasal. Di teks ini kita bisa melihat ya bahwa she was born in Mingora, Pakistan. Dia lahir di Mingora, Pakistan. Nah, ini berarti bahwa dia berasal dari Pakistan, tepatnya dari Mingora. Kalimatnya kita mulai dengan subjek, kemudian to be, dan kemudian kita jelaskan objeknya atau the place, tempat. Kemudian soal selanjutnya, how old is she? Jadi ketika ada soal seperti ini yang hanya dijelaskan kebanyakan pada teks itu adalah tahun dia lahir. Jadi kita menghitung saja dari tahun sekarang dengan tahun kelahirannya dia, kita kurang, kemudian kita hasilkan 23 tahun. Kemudian yang selanjutnya soalnya, what made her famous? Apa yang membuatnya terkenal? Nah, di teks ini dari cerita tadi kita sudah mendengar tentang perjuangan Malala, bahwa dia sangat pemberani. Dia berani untuk mengeluarkan pendapatnya
di bawah orang-orang yang tidak menyukai hal tersebut. Di mana orang Taliban ini, mereka itu sebenarnya sangat melarang wanita itu mendapatkan pendidikan, bahkan menutup sekolah-sekolah bagi perempuan. Tetapi dengan keberaniannya, si Malala ini berani mengungkapkannya melalui sebuah tulisan, dan kemudian akhirnya dia berani untuk tampil di depan umum mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya di daerahnya. Jadi kita bisa menulis di sini bahwa Malala become famous. Malala menjadi terkenal karena keberaniannya dan keberhasilannya atau pencapaiannya, dan she has become inspiration for many people, dan pada akhirnya dia menjadi inspirasi untuk banyak orang. Oke, selanjutnya next, when was she shot? Kapan dia ditembak? Nah, ini Ibu sudah cek jawabannya banyak yang benar karena memang pada teksnya ini sangat jelas ya. Di sini dijelaskan, in October 2012, someone shot Malala in the head and neck. Pada bulan Oktober 2012, seseorang menembak Malala di bagian kepala dan leher. Jadi sudah sangat jelas jawabannya adalah bulan Oktober pada tahun 2012. Malala was shot in October 2012. Selanjutnya, why did someone shoot her? Mengapa seseorang menembaknya? Ini dikarenakan orang-orang Taliban tidak menyukai apa yang dia lakukan, karena dia menentang aturan yang dibuat orang Taliban yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu mereka akhirnya memilih untuk mencelakai si Malala ini dengan apa? Dengan menembaknya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah because the Taliban didn't like her activity. Because, karena pertanyaannya di sini why atau mengapa atau kenapa, maka kita memulai jawabannya dengan kata because. Okay, next. When did she win the Nobel Peace Prize? Kapan dia memenangkan penghargaan perdamaiannya? Ya, di sini jawabannya 2 years after the attack. Di sini ada ya, 2 years after the attack, 2 tahun setelah serangan yang telah Malala dapatkan. Malala won the Nobel Prize. Jadi setelah kejadian dia tertembak 2 tahun setelah itu, setelah serangan tersebut, akhirnya dunia mulai melihat yang sedang terjadi pada Malala, dan akhirnya dia memenangkan sebuah Nobel atau penghargaan. Pertanyaan selanjutnya, what do we learn from her experience? What do we learn from her experience? Apa yang bisa kamu pelajari dari kisah Malala? Nah, jadi di sini kalian bisa bebas mengungkapkan pendapat kalian ataupun dari sisi pandangan kalian, pelajaran dari cerita Malala ini apa yang bisa kalian pelajari. Nah, Miss pribadi di sini dari cerita Malala, we learn about how to start little things with our courage. Kita bisa belajar tentang bagaimana memulai sesuatu yang kecil dengan niat atau dengan keberanian kita. Jadi segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu, baik itu hal yang sangat kecil, kita harus mau memulai. Memulai itu kita butuh keberanian. Keberanian adalah melawan rasa malas. Jadi kita bisa mempelajari hal tersebut dari kisah Malala. Nah, setelah kalian membaca teksnya, Ibu harap kalian sudah memahami tentang teks tersebut, dan silakan mengoreksi atau mengingat-ingat kembali jawaban kalian, dan Ibu harap di tugas selanjutnya, khususnya kelas 9,
dalam hal reading atau membaca itu bisa dipermantap lagi. I think it's enough for this time, and I say thank you for your nice attention and see you in the next video.